Dikir pagi petang saya tahu tuh. Dikir pagi petang. Iya. Sama ciri. Tahu yang masuk tadi lo ngukur. Sore jadi tuh kabaca mah tema dikir pagi petang nanti pabrik ya, yang dari Emis masih belum dibuka ya. Mudah-mudahan besok atau hari Senin. Masih data migrasi belum datang semua. Mudah-mudahan lancar besok untuk yang tarik dari Emis atau dari RA. Ya, yang Emis mudah-mudahan lancar besok. Sekarang di web Dapo itu ini. Nah, sekarang lagi ada informasi akan pemeliharaan sistem ya. Jadi dari 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Jadi sampai hari ini untuk maintenance ya, maintenance mudah-mudahan setelah pemeliharaan sistem besok untuk yang Emis itu sudah bisa ditarik gitu ya. Nah, sekarang admin dinas Kabupaten Tasik lagi proses tarik data untuk approve yang non dapodik ya. Sekarang progresnya sudah lumayan banyak ya. Terus Amira Fauzi, ini dari Amira Fauzi ya, sekolah lagi di sekolah NPSN, pindah dari bentar saya proses ya untuk Amira. Itu Amriadul Huda pindah lagi.
Amira. Udah ya, yang Amira sudah. Yang Amira sudah disetujui. Amira Don. Udah, silakan tinggal tarik data atau sinkron ya untuk Amira. Sudah dikembalikan ke Ta'am Riyadul Huda di kelompok B. Kalau yang dari PAUD itu, kalau yang dari Kober ya, kalau pas ditarik online siswanya tidak muncul, itu kalau yang dari Kober atau Ta'am itu kemungkinan status siswanya mutasi ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh dinas untuk ditarik datanya atau langsung dimasukkan ke sekolah tujuan. Jadi kalau mau silakan nanti masuk ke ini ya, ke web ini sudah saya share di grup. Tapi untuk Kabupaten Tasik ya, untuk Kabupaten Tasik silakan masuk ke web ini ya, ke pengajuan pindah rombel siswa. Ini linknya saya share lagi di grup di Data Studio. Nah, nanti di sini tinggal klik pengajuan pindah rombel ya. Nah, nanti tinggal pilih. Nah, kalau ada pilihan di sini, nanti di sini pilihannya siswa lulus ya. Nah, siswa lulus. Nah, tapi di sini nanti pilihan sekolahnya, nah itu sekolah sekarang ya, pilihan sekolah sekarang. Jadi kalau yang dari Kobernya pindah ke TK, berarti di sini nama TK dan NPSN TK-nya. Kalau yang Kobernya masuk ke SD, berarti di sini NPSN SD dan nama sekolah SD-nya. Ya, nanti silakan diisi, nanti akan masuk ke link di sini. Ya, contoh di sini dari SD Cikawung, kesalahan rombel. Nah, ini berarti pindah rombel ya. Nanti terus ini mutasi dalam kota dari Kober. Nah, ini dari SD kebanyakan ya. Nah, kalau yang siswanya masuk TK tapi pas ditarik online tidak muncul, pastikan dulu itu ke web NISN ya. Jadi kalau pas tarik data, contoh, nah ini. Jadi kalau pas tarik data muncul seperti ini, simpan peserta didik, ini sudah terdaftar pada arsip, silahkan gunakan tarik data Dapodik atau emis. Nah, kalau di tarik Dapodiknya tetap tidak muncul, itu kemungkinan siswanya tidak berstatus lulus ya. Karena kalau yang dari Kober, kalau statusnya mutasi, itu tidak bisa langsung ditarik oleh TK. Nah, jadi harus statusnya lulus. Nah, berarti nanti cek dulu ke web NISN ya. Ke web ini. Nah, lakukan pencarian ya. Masukkan NISN-nya, lalu masukkan ibu kandungnya. Nanti di sebelah kiri itu akan muncul nama sekolahnya. Kalau sekolahnya dari Dapodik ya, contoh dari SD, dari Kober atau dari TK, berarti tinggal mengisi pengajuan ini ya. Kalau siswanya terdeteksi di emis, di MI ataupun di RA, itu harus menunggu nanti tarik data emis langsung di web SP Datadik. Jadi kalau diajukan ke sini tetap admin dinas itu tidak bisa menarik langsung ke emisnya. Jadi tetap harus di SP Datadik oleh operator sekolah. Ini terus Rapi Kurniawan. Sekolah tujuan Banyu Resmi. Oke, kita
cek ya untuk rapi. Ini rapi. Nah, di sini untuk rapi itu aktifkan ulang di Banyu Resmi. Banyu Resmi teh Banyu Resmi. Banyu Resmi NPSN 472. Siswanya Rapi Kurniawan. Oke, Rapi Kurniawan. Di sini kelas berapa Rapi Kurniawan? Abi Wung. Dari Abi Wung untuk Rapi itu kelas berapa? Untuk bisa diaktifkan lagi masuknya ke kelas berapa? Kelas 6 berarti ya. Oke. Sudah diaktifkan. Silakan tinggal tarik data, petakan ke rombongan belajar dan lakukan sinkronisasi. Ya, sami-sami Abi Wung. Wah, bisa live ini mah. Pipin aku beli. Kita eksekusi yang non-dapodik ya. Oke, Abi Wung dari Bojong Asih. Siap, kabari rekan operator yang lain bisi aya kene nu bermasalah kaitan siswa. Sekarang tanggal 2 Agustus untuk cut off PIP. Nah, mudah-mudahan di pertengahan Agustus di minggu pertama ini sudah valid semua. Karena sekarang PIP tidak diinputkan di Dapodik. Sekarang PIP akan memvalidasi kaitan dengan data NIK siswanya, lalu dengan kondisi ekonomi siswanya sesuai dengan data di Kemensos. Nih. Kita proses lagi yang non-dapodik. Lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk ada 291 siswa yang non-dapodik. Kita eksekusi. Jadi siswa yang non-dapodik sekarang di web SP Datadiknya itu langsung tervalidasi ke data Dukcapil ya. Jadi semua datanya itu sudah sesuai dengan data Dukcapil. Jadi sudah valid. Jadi apa yang Bapak Ibu masukkan itu akan langsung nanti tervalidasi di Verbal PD. Itu akan langsung valid karena penginputan pertama kali itu menggunakan validasi ke Dukcapil. Nah, ini yang 291 kita eksekusi ya.
Nah, kira-kira jumlah siswa yang non-dapodik ini yang sudah masuk ya, banyak sekali ya. Nah, ini sebagian sudah disetujui, sebagian lagi masih proses. Jadi untuk hari ini tanggal 2 Agustus ada 5 usulan ya. Terus dari kemarin 31 Juli itu ada 31 usulan sudah diproses. Jadi kalau di sini statusnya sudah, nah berarti tinggal lakukan tarik data dapodik, sinkronkan lagi. Gak pakai tiung kabunya. Oh ya, apaan? Mana? Nah. Hah? Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rini. Pak pami anu kang anak TK hoyong batal lulus tiasa mangga ya. Jadi kemarin yang siswanya keluluskan itu boleh dibatal luluskan oleh dinas, tapi ya nanti dibuatkan surat batal lulusnya dari sekolah. Silakan nanti japri ke admin dinas. Ya. Pak pami ti kober ngalih ke kober dimutasikan mohon. Jadi kalau mutasi kober pindahnya ke kober itu statusnya mutasi, masih bisa ditarik langsung oleh operator dapodiknya, operator sekolah di SPDA tadi. Tapi kalau kobernya pindah ke TK itu statusnya harus lulus. Terus ini bersan ya. Kita cek berapa jumlah non-dapodik yang sudah di eksekusi dinas ya. Jadi bisa nanti dicek oleh sekolahnya nanti untuk ditarik datanya gitu ya. Di sini nama SPN sekolah, nama sekolah, kecamatan ya. Bentar. Ini. Nah ini ya, ini jumlah yang sudah di-approve 8.321 siswa. Ya, ini total jumlahnya yang sudah disetujui untuk siswa non-dapodik ya. Ini
jumlah siswa non Dapodik Tasikmalaya. Jadi nanti tinggal cek linknya, bisa nih, cek di grup di live, cek siswa jumlahnya. Ini yang sudah dieksekusi jumlahnya oleh dinas ya. Izin Pak, untuk siswa atas nama Sri Rahmawati NISN lulus kembali bersekolah 7 ke PKBM Amanah. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek siswanya. Bentar, saya buka supaya mudah. Ini bisa dicek ke nama NPSN ya. Nah, nanti kalau buka file ini cari pakai NPSN untuk melihat jumlahnya. Ini total. Nah. Ini jumlah per kecamatannya. Ini ya. Jumlah per kecamatan. Harus saya cek jenjang, nggak ada, nggak ada jenjang. Saya cari nanti. Totalnya 8.000 per kecamatan, sudah 39 kecamatan. Ini jumlah per kecamatannya. Ya, sekarang yang paling banyak itu dari Ciawi, 536 siswa non Dapodik yang sudah dieksekusi. Nanti kalau mau cari, nanti tinggal klik, ketikkan NPSN-nya. Ya. Itu ya, tadi balik lagi ke Sari Rahmawati ya. Sari Rahmawati itu kembali bersekolah, tujuan kelas 10 PKBM Amanah. PKBM Amanah. Amanah itu Cigalontang. Cigalontang. Apa? Berada bolen. Udah ya, yang Sari Rahmawati sudah dimasukkan ke PKBM Amanah. Terus selanjutnya ini terus tadi kata sama Nur Insani dari lembaga Banten
Bimba, tapi sekolah di saya cek nama Nur Insani masuk ke NPSN 628 itu Taam Riyadul Huda Sodong. Sekolah di Taam Riyadul Huda Sodong. Oke, kita eksekusi. Di kelas berapa Pak ini teh? Nur Insani teh? Nur Insani Pak Burhanuddin. Nur Insani kelas berapa? Ini jumlah nanda podik. Ke B aja. Udah, yang Nur Insani udah. Terus siap. Atur nun Pak, sami-sami, mangga. PKBM amanah sih kalau tang, sudah tadi tinggal lakukan tarik data. Tidak bisa akses cek siswa non dapodiknya. Dapodik siswa linknya udah dibagikan barusan. Oh salah, maaf. Udah, saya pindahkan dulu share-nya. Salin selesai ini. Cek non dapodik. Ini jumlahnya aja ya, jadi bisa dicek aja nanti jumlah siswa non dapodiknya. Nur Insani ya udah dimasukkan ke PAUD, ke Taam Riyadul Huda. Silakan tarik data. Ini jumlah non dapodik sampai sore ini ya, jam 4 tadi update jam 16.00 tanggal 2 Agustus 2026. Ini baru 8.321. Itu yang non dapodik yang sudah diproses. Masuk pertanyaan lagi, Pak, siswa yang pindahan dari luar kota tapi mengulang lagi di kelas 9 dikarenakan tidak ujian. Kange berkas atau syaratnya mesti ada surat pindah atau bagaimana? Nah, itu mungkin posisi siswanya itu kan biasanya kalau siswanya tidak ikut ujian berarti kan tidak naik. Nah, tanda dia tidak naik itu pasti ada di rapot. Nah, nanti dicek rapotnya. Kalau ada dari kepala sekolah asalnya bahwa siswanya tidak naik, itu bisa ditarik kembali oleh dinas, dimasukkan lagi mengulang di kelas 9. Boleh dijaprikan aja ya. Nanti. Oke. Nah, kita cek lagi siswa non dapodik ya. Nah, sambil menunggu untuk ngecek siswa yang pengajuan di pindah rombel atau lulus atau batal lulus.
Nah ini masuk ya di TK Al-Fatah. Oke, mari kita cek siswa yang kita cek tanggal 2. Nah, Al-Fatah ini ada 3 usulan mutasi dalam kotak, kita cek ya. Nah, contohnya gini, nanti di sini siswanya mutasi dalam kotak. Nah, di sini terdeteksi Gaisan. Ini ya, Gaisan itu ada di Kober Al-Mukarramah, Manonjaya. Nanti masuknya ke TK Al-Fatah. Nah, itu ya. Ini kalau saya sudah eksekusi TK Al-Fatah. Contoh 1 ya. Nah, ini sudah statusnya di Al-Fatah. Nanti kalau kita reload ya. Nah, ini sudah ada statusnya. Sudah. Berarti ini sudah diproses oleh dinas gitu ya. Ini lumayan banyak sih yang masuk ya. Jadi harap bersabar, antriannya panjang. Nanti saya proses semua. Tadi Bapak Ibu tinggal pantau aja di web Pindah Rombel ya. Terus ini sudah nah ini yang ada 1 ini Kinar, ini SN-nya kita cek Kinar Kanza. Nah, ini ya. Masih berstatus belum bisa dieksekusi masuk ke TK Al-Fatah. Ini masih ada di masih aktif di Ciamis ya. Nah, ini masih aktif di Ciamis. Nah, ini kalau saya tarik ya tapi statusnya ada di Ciamis masih aktif. Nah, ini biasanya saya langsung WA ke admin Ciamisnya untuk bisa dimutasikan, nanti supaya masih bisa ditarik. Nah, saya WA-kan mungkin besok bisa langsung dicek oleh sekolahnya, tarik dari sekolah asalnya ya. Nah, sudah terus pengajuan sudah. Yang kedua Al-Fatah. Nah, ini kita reload. Segarkan. Kiandra.
Sudah ini pacan masih kena live. Nah ini ya, kalau yang Kiandra itu statusnya di Jakarta masih ya. Nah ini kalau bisa nanti Japri suketnya bahwa siswanya aktif di TK Alpatah. Nah nanti akan diteruskan ke admin Jakartanya. Terus lanjut pertanyaan dari live ya. Pak, PAMI siswa yang pindahan dari luar kota mengulang. Nah, ini udah ya. Ini Pak Abebah udah. Nanti Japri aja datanya ya ke WA. Pak, daya simbol sinkronisasi wae anu SDN 3 Cisayong. Nah, untuk yang tidak ada simbol sinkronisasi itu menggunakan akun kepala sekolah ya. Menggunakan akun kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti cek ke web Sepeda Tadik. Nanti menggunakan login Dapodik, login akun sekolah. Nanti cek di menu akun. Nah, kalau akunnya ada 2, itu hubungi dinas, nanti akan dihapuskan 1. Nah, pastikan email dan password dari aplikasi Dapodik itu sama ya. Jadi kalau yang di webnya sama, kalau yang di aplikasinya juga sama. Biasanya nanti di menu penugasan di aplikasi Dapodik itu ada menu untuk update password kalau passwordnya belum terisikan. Biasanya kalau akunnya ada 2 atau ganda, itu tombol sinkronisasinya akan konflik, ya nggak bisa. Terus semangat Pak, tampil kasep, pejuang satu data Kang. gaspol. Siap, sami-sami semangat. Pak, tarik data siswa pindahan, asalnya dari sekolah sini, pindah keluar, sekarang masuk lagi, tapi harus tarik dinas. Mangga cep kidal, mangga di Japri, kuabi di wihkeun deui ka sekolah ayeuna. Uningan pentingnya nomor admin dinasnya. Atau Pak Cep Kidal mau di komen di grup, langsung di chat live boleh. Nanti saya share proses. Pertengahan Agustus kintana live di Pak, acan kabujang input SP. Ya insya Allah Pak, kita akan live di YouTube boleh. Sanes gara-gara PLT Pak, sanes ya. Jadi sinkronisasi itu kalau pakai PLT juga sama. Jadi kalau PLT itu kalau sebagai PLT akunnya tetap 1, harus terverifikasi. Terus antara password di aplikasi Dapodik dengan di manajemen sekolah itu harus sama. Ya siap, mangga di Japri cep kida. Cep kida. Oke. Kemarin ada kasus sama, tidak bisa sinkron. Terusnya muncul tarik data. Itu setelah saya cek antara email password dengan manajemen sekolah dengan di aplikasi itu beda. Jadi ada konflik crash. Terus ada juga yang akun PTK-nya ada 2 sama. Itu di-update, dihapus 1 oleh dinas, lalu di-update passwordnya juga oleh dinas. Nanti aplikasi Dapodiknya tarik data dulu. Setelah tarik data, coba aplikasi Dapodiknya login pakai akun kepala sekolah. Gitu.
Ayo jalan-jalan. Terus jalan-jalan lah. Angge kaos anyar jalan-jalan nya. Kaos Dapodik. Nah, anu tacan gaduh kaosna kaos Dapodik Vintage. Jadi kalau sejarah Dapodik itu dari 2006, wah sudah panjang, sekarang 20 tahun Dapodik. Terus udah di Japri, siap saya cek ya. Oh ya siap. Ini NSN. Ini masuk lagi ke SDN Tanjung Mekar ya. Tanjung Mekar. Amanda. Ospat. Kelas 6. Sudah. Cepkidal entos dia disetujui anu kembali masuk sekolah. Punten tos pesen Pak, namun kaosna tajan. Oh jai poho aduh. Mantik. Mantik. Siap, besok diproses kaosnya ya. Kaos Dapodik Vintage. Kupat tahu ke live kupat tahu. Kanding minggu kerokan ke kuping kan. Pesen kaos biasa karena link PO ya. Satu PO biasa 3 harian lah. 3 harian PO. Nah, itu bisa aya nu bari pesen karena link ya. Pesen kaos Dapodik. Percaya. Aya di taraskeun Pak, mangga. Cep kidang, mangga. Siap, tajan cair TPG. Wih, cair mantap. Nah, untuk yang sertifikasi yang update Dapodiknya sebelum tanggal 20 Juli itu sudah cair TPG-nya yang lewat di tanggal 20. Nah, kemarin ditarik lagi di akhir Juli, mudah-mudahan valid ya. Mudah-mudahan valid untuk di minggu sekarang ya, yang kemarin sudah ditarik lagi. Yang tidak sinkron bulan Juli nggak tahu ya, mudah-mudahan tetap bisa cair, mudah-mudahan. Nah, kita lanjut untuk proses selanjutnya yang ini ya. Ini yang dari Juli, akhir Juli udah sebagian. Kalau yang 00 gini biasanya contoh ini MI ya. Ini dari MI Cipende, 1 siswa lulus. Nah, ini kemungkinan di emis, ada di emis. Nah, ini tinggal nanti nunggu aja penarikan di emis. Mudah-mudahan besok bisa ya, karena hari ini server itu lagi pemeliharaan ya, dari 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus sampai hari ini. Mudah-mudahan besok
server bisa lancar, untuk yang di emis bisa ditarik gitu. Di Kecamatan Abdi aya RA asa ada namina tos gaduh MPSN. Tapi di SP Datadik masuk ke emis tidak ada nama RA tersebut, gimana Pak? Nah kalau cari siswa gitu ya, ini Bapak Ibu harus yakin dulu apakah dia ada di RA atau tidak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cek ke web NISN ini ya. Web nisn.data kemdikdasmen.go.id ya. Nah, nanti dicek di sini NISN-nya. Di sini ada pencarian berdasarkan NISN, lalu ada ibu kandung, lalu cari. Nanti di sebelah kiri itu ada data sekolahnya. Nah, kalau data sekolahnya dari Dapodik, kita contoh dari TK, dari Kober, dari SPS Taman, nah berarti tinggal ke dinas untuk ditarikan dimasukkan. Lalu di sini ada berdasarkan nama ya, masukkan nama lengkapnya, lalu tempat lahir, tanggal lahir sama ibu kandung. Lalu cari siswanya ya. Nah, ini bisa mengetahui di mana posisi siswanya. Nah, kalau siswa posisinya ada di RA, berarti itu tinggal menunggu nanti di SP Datadik untuk ditarik di menu tarik emis. Kalau posisi siswanya ada di TK, sekarang posisinya ada di SD, nanti ditarik oleh dinas, dimasukkan ke dinas. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti masuk ke pengajuan pindah rombel ya. Siswa yang lulus nanti ditarikan dinas, nanti akses pengajuan pindah rombelnya. Terus ini ya, ini kita yang status pengajuannya nol. Ini satu. Ini berapa yang belum diproses. Nah ini lumayan banyak ya. Ini Kertanegla. Nah, kita cek ya. Kertanegla pengajuan apa dia? Nah, siswa mutasi dalam kota Kertanegla. Muhammad Fadil, keterangannya mutasi dalam kota. Kita cek. Nah, sekarang yang Muhammad Faril ya. Muhammad Faril dari masuk ke Kertanegla. Nah, dia mutasi dari Bojong Sari. Nah, kita tarik ya. Kita masukkan ke Kertanegla. Faril. Posisinya kelas 5. Dah. Muhammad Faril sudah ya. Nanti kalau kita reload itu akan mana? Muhammad Faril statusnya sudah. Nah, kita reload. Sekarang data. Udah hilang. Lalu sekarang Dede Rosadi, SDN Cikawung. Ya, SDN Cikawung. Kita coba. Oh, Dede Rosadi di sini tidak ada NISN-nya, ya pengajuannya tidak ada NISN. Jadi kalau pas pengajuan pindah rombel, kalau NISN-nya tidak ada, isikan NIK-nya ya.
Jadi saya kasih keterangan NISN kosong. Ini sudah dikasih keterangan NISN kosong. Ini kan hilang. Sekarang Banjamilatus Sofa. Nah, ini Banyu resmi. STM resmi. Zamilatu. Ini siswa lulus ya, Zamilatu siswa lulus. Seharusnya lulus ya. Ini ada di PAUD Al-Mahmud. Saya luluskan ya. Jadi untuk yang Banyu resmi ini sudah saya luluskan, tinggal tarik data dari sekolah asalnya. Ini siswanya masih deteksi aktif. Ini saya luluskan karena siswanya masuk ke SD kelas 1. Nah, jadi pas dicek di SPDA tadi, ditarik dapodik oleh operator, nah siswa ini nggak muncul. Kenapa? Karena masih aktif di PAUD. Nah, seharusnya dia sudah lulus. Nah, itu diluluskan oleh dinas. Jadi silakan, sudah diproses, tinggal lakukan tarik online. Nah, ini Kiandara, ini tadi sudah, ini siswanya masih aktif di Jakarta. Nanti saya minta japri aja surat keterangan mutasinya, surat keterangan aktif di Al-Fatah, supaya nanti digunakan untuk menarik. Karena kalau di Dinas Jakarta itu kan, kalau se-Jawa Barat itu masih ada di grup. Kalau lintas Jawa Barat itu harus ada surat keterangannya. Jadi dari admin BPPMP itu yang akan memprosesnya. Apalagi ini. Oke, terima kasih buat Pak Burhanuddin. Siap, pesanan kaosnya kuabe diproses. Oke, dikintunkeun kanu alamat. Ya. Apalagi ini ya. Terus selanjutnya minta ke Kobel Sonten kemarin, Pak JJ, salam sekolah rakyat Pak JJ. Pantesan Pak, siap Teng, izin lapor atas nama Radit Rizky Septi Pajar, jabatan GTY, guru mapel PJOK. Pengajuan lebeti ke Satmilka. Oke, ini mantik japrinya datana sok, ayeuna diantos. Datana dijaprikeun, nomor nik guruna sareng SK-na kuabe diproses. Diantos. Pak, pengajuan perubahan akun lembaga boleh sekarang. Pengajuan perubahan akun. Oh boleh Pak, japri Pak, mangga Pak. Akun dapodiknya berubah gitunya.
Nah, ini terus ada info ya. Jadi kalau ada operator sekolah yang satu laptop tapi memakai menginstal beberapa sekolah. Jadi satu laptop beberapa dapodik di dapodik sekolah. Itu untuk registrasinya jangan online ya, harus offline. Karena online itu tidak bisa sinkron, itu akan crash nanti di servernya. Jadi sekarang masih perbaikan. Jadi kalau yang satu laptop beberapa sekolah di dapodiknya itu pakai registrasinya offline supaya nanti tidak crash pas melakukan sinkronisasi. Manci ya, oke, mana sih Japri teh? Enggak, can aya Pak, mantik can aya mantik. Belum ada. Can aya Pak di Japri, coba mantik. Oh iya, nah itu masuknya WA teh. Oh, kaarsipkeun. Oke, bentar. Ini yang Radit ya. Aktifkan dulu. Bentar. Ini Radit jabatanna apal PJOK. Guru. Nah, jadi di Dapodik sekarang atau di kebijakan 2026 ini berkaitan dengan data guru ya. Ini data guru sekarang itu ada yang namanya RSDM ya. Nah, ini saya share nih. Nah, sekarang ada yang namanya aplikasi RSDM di mana ini kaitan dengan pemetaan, penataan dan pemerataan guru berbasis kebutuhan. Nah, contoh barusan kasus yang Radit ini setelah dicek di web RSDM itu statusnya pertama dia belum S1 ya. Terus statusnya itu Serdik ya. Jadi kalau di web, nah itu kelihatannya seperti ini ya di web RSDM. Ya. Di web RSDM itu statusnya itu belum S1 ya. Terus didinya Serdiknya juga tidak ada. Jadi Radit ini tidak bisa dipetakan ke guru mata pelajaran ya. Karena statusnya belum sertifikasi dan belum
eh, ini ya saya cek. Nah ini ya. Jadi yang Radit setelah dicek di web RSDM ya, sekarang ada berkaitan dengan aplikasi ini yang dirancang oleh Dirjen GTK dengan Menpannya. Nah, tadi Radit saya cek di sini cek status belum S1 lalu belum sertifikasi. Jadi tidak bisa dipetakan ke mata pelajaran. Nah, nanti kalau dipetakan jabatan itu tidak ada pilihan guru mata pelajaran. Jadi jabatannya tidak bisa diisi, hanya bisa diisi ke tenaga administrasi karena dia belum S1 ya. Jadi gimana Pak Manti? Jawab lagi WA-nya ya, Raditnya belum bisa dipetakan ke guru kelas. Jadi hanya bisa dipetakan ke tenaga administrasi. Ya, jadi kalau dilihat nanti di screenshotnya itu seperti ini ya, karena dia tidak memiliki di sini ada keterangan kode jabatan baru yang tampil hanya jabatan yang linear dengan ijazah dan sertifikat pendidik serta kebutuhan sekolah ya. Jadi karena Raditnya belum S1 terus dia tidak memiliki sertifikat pendidik, maka tidak bisa dipetakan ke guru. Jadi hanya dipetakan ke tenaga administrasi. Di sini ada pustakawan, petugas keamanan, tukang kebun, tenaga administrasi sekolah. Itu Pak ya. Jadi kalau dapodik sebelumnya itu masih bisa kami dinas itu memindahkan langsung menjadi guru walaupun dia sedang kuliah. Kalau sekarang harus S1 mutlak. Ya. Pak. Pak punten hoyong panningalikeun PTK nu enggal atas nama Ella Assalam Sukaratu. Oh tadi ya Assalam Sukaratu. Tapi ping deui Bu. Oh iya. Papan punten nembe atus di entry deui nu Ella hoyong panningalikeun. Oke, ini pengajuan guru baru ya. Nah, berkaitan dengan PTK baru juga itu kebijakannya dari ada beberapa penyesuaian ya di perpal pengajuan PTK baru itu. Sekarang posisinya pengajuan itu ada tiga bagian untuk yang diisi. Nah, ini Bu Ella. Coba mana Bu Ella teh? Assalamualaikum. Bu, rupi eta dina perpalna statusna menunggu atau rupi teu? Teu Bapak ada langsung simpan ku abdi teh langsung we teu aya langsung ka beranda deui kana ieu deui Bapak. Oh, soalnya Apakah di biasanya Pak? Oh, coba di videokeun ya kitu nya cara input awal sampai terakhirnya nya.
Kawin ngali. Oh siap Bapak. Ya, Siap. Bapaknya. ya, Untuk rumah. Siap ada lain peduli Pak. ya. Mangga. Nah, ini Jadi suara si Emi ayam tuh Emi ayam. Emi ayam mau hadir Emi ayam. Nah ini ya, ini berkaitan dengan kebijakan di Perpal PTK sekarang ya, penyesuaian ditambah menu sehubungan dengan peningkatan mutu ya, data dan integrasi sistem pengelolaan data pendidikan dan pendidikan diperlukan adanya penyesuaian tambahan PTK baru. Jadi pada aplikasi Perpal PTK ya. Ini seluruh operator dinas dan operator yayasan diharapkan untuk memperhatikan penyesuaian tersebut. Jadi tabulasi pegawai dengan penugasan yang sebelumnya terpisah menjadi satu. Jadi disatukan sekarang tabulasinya. Jadi kalau tabulasinya itu seperti ini ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Di sini ada penginputan identitas, lalu domisili, lalu di menu kepegawaian. Ya, di sini ada penyesuaian dari tabulasinya. Mana tadi fotonya? Mana ya? Penyesuaiannya. Jadi di sini, nah ini kalau jenis pegawai, ya seperti Bapak lihat ya, di sini tidak ada guru honorer sekarang. Jadi sudah ditutup ya. Jadi di sini ada PNS, GTY, guru tidak tetap yayasan, guru tenaga tidak tetap, lalu P3K dan P3K paruh waktu. Jadi sekarang di sekolah itu tidak ada pilihan guru honorer sekolah. Biasanya kalau guru honorer itu ada di negeri ya. Nanti di sini tidak ada pilihan lagi. Jadi kenapa sekarang sudah tidak ada lagi pengangkatan guru honorer. Di sini nanti kalau dipilih GTY ya di swasta, di sini ada guru, di sini langsung ada pilihan mapelnya. Nah, pastikan untuk guru yang mengajukan sekarang, guru baru ya khususnya di swasta yang masih bisa mengajukan, pastikan S1-nya itu sesuai dengan yang diajarkan. Karena sesuai dengan kebijakan di aplikasi RSDM itu adanya pemetaan kebutuhan. Jadi kalau S1-nya matematika, berarti S gurunya harus mengajar matematika. Itu sebelumnya sudah saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya kaitan dengan validasi penugasan guru. Jadi guru yang ditugaskan di sekolah itu harus sesuai dengan S1-nya. Tapi kalau guru yang sudah sertifikasi itu sesuai dengan sertifikasinya. Nah ini ya, ini kaitan dengan pemetaan guru. Nah ini kaitan dengan ketimpangan distribusi guru, lalu ada risiko perpindahan tanpa validasi, dan RSDM itu sebagai pengendalinya. Jadi kalau dulu itu tanpa validasi, jadi S1 matematika ngajar bahasa Indonesia, S1 IPA mengajar bahasa Indonesia. Nah sekarang ada validasi di RSDM. Jadi semua se-Indonesia itu menggunakan aplikasi RSDM. Terus ini ada WA masuk. Nembe atau sinkron, mun guru baru itu acan masuk ini atas nama kamu menawi ini teh saya cek. Nah ini ada guru yang dari swasta
ya, mengajukan pindah. Nah, ini kalau dicek di RSDM itu saya cek Solihatin. Tadi sudah. Terus Yupi, ya ini Yupi masuk sudah. Yupi, guru Yupi. Ini siswa masuk ke Al-Furqan Raja Pola. Aduh, masih belum bisa ya, statusnya Al-Furqannya tidak ada kebutuhan. Nah itu ya, jadi ini ada guru mau pindah tapi karena berlaku ABK ya, jadi berlaku kalau jumlah rombel kelasnya ada 2 berarti kebutuhannya ada 2 juga. Kalau rombelnya ada 3, gurunya ada 2, berarti kosong 1 ya. Ini kepala sekolah udah. Lalu Siva. Ini Yopi. S1 strip. Nah ini belum 1. Jadi kalau di Dapodiknya S1-nya kosong ya, seperti gambar ini ya. Ini wajib melakukan verval di Info GTK ya. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali semua di aplikasi Dapodik. Kalau Dapodiknya kalau gurunya belum sudah S1 tapi belum dilakukan verbal ijazah di Info GTK disegerakan karena ini berlaku untuk pemerataan guru. Itu ya. Ibu Naning, maka Ibu siap menyimak. Terus proses ini udah. Ya, karena sebentar lagi waktunya maghrib ya, kita akhiri dulu
streamingnya live di YouTube-nya. Nanti kita di lain waktu kita akan sambung lagi. Silakan nanti yang belum terjawab silakan japri, informasikan ya ke teman-teman ya. Yang tadi poin utamanya pastikan semua guru ijazahnya sudah terverbal di Infoketika. Terus kaitan dengan pemetaan guru, pastikan semua guru sudah S1 dan sudah sertifikat pendidik. Aduh, kela aya di komen ya. Siswa mutasi atas nama sayang pindah ke SDN Sulaksana Taraju. Oh, ini ada satu yang komen. Oke, kita proses dulu satu. Ini satu yang komen, mutasi cina belum bisa masuk. Oke, kita tarik ke SD Sulaksana Taraju. Sulaksana Taraju kelas 6. Oke, Pak Irwan sudah saya proses di kelas 6. Silakan tarik data, sinkronisasi dapodiknya. Itu saja mungkin Bapak Ibu Sobat Data di streaming kali ini di 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di live streaming berikutnya. Siapkan amunisinya, kita diskusi lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.